Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi sama Ibu di pelajaran matematika hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Hari ini kita akan menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, juga pembagian. Lalu kita juga akan mencoba untuk menerapkan konsep operasi hitung bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silahkan kalian siapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Nah, operasi bilangan pecahan sama kayak operasi bilangan bulat ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, juga ada pembagian. Kita langsung saja. Ketika SD, pasti kalian pernah membahas ini ya, pernah mempelajari materi ini. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan memiliki penyebut yang sama, jadi penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya tidak sama, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya, atau bisa kita dengan mencari KPK. Lalu setelah itu, kita menghitung pembilangnya. Karena penyebutnya berubah, karena penyebutnya disamakan, berarti kita hitung atau cari juga pembilangnya, karena pasti pembilangnya juga berubah. Lalu yang ketiga, lalu kita operasikan, kita hitung operasinya. Nah, atau kalian juga pernah mengenal ini dengan cara cepat, yang dikali silang itu, yang penyebutnya dikalikan, lalu angka ininya dikali silang nih. Jadi A dikali D, lalu B dikali C. Contohnya, nah ini penyebutnya sudah sama ya, berarti kita langsung jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 1, berarti 4/7. Lalu, ini penyebutnya juga sudah sama ya, berarti tinggal dihitung pembilangnya. Berarti 7 dikurangi 4, 3/9. Lalu kemudian, kemudian ini masih bisa disederhanakan nih. Yang pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, dibagi 3. Ini jawabannya 1/3. Boleh 3/9, boleh 1/3. Tergantung pilihan jawaban, kalau misalnya nanti ulangan misalnya ya. Lalu, ada ini nih. Nah, ini penyebutnya berbeda. Berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK atau dengan dikali silang dengan cara cepat. Kalau dikali silang berarti angka yang di bawahnya, angka penyebutnya kita kalikan, lalu dikali silang. Contohnya, ini 7 dikali 3, 21. Lalu dikali silang nih, 3 dikali 2, 6. Lalu 7 dikali 2, 14. Kemudian dijumlahkan 20/21. Oke, selanjutnya ini juga sama nih. Ini penyebutnya berbeda, berarti kita bisa dikali silang nih. 8 dikali 4, 32. Lalu dikali silang, 7 kali 4, 28. 8 dikali 1, 8. Jadi jawabannya 20/32. Angkanya masih bisa disederhanakan, dibagi 4 ya. Jadi jawabannya 5/8. Seperti itu ya. Jadi kalau dengan cara cepat, angka yang bawahnya itu dikalikan, simpan di bawah sini, lalu dikali silang. Oke, selanjutnya, sekarang kita coba contoh selanjutnya. Kalau tadi kan contohnya itu hanya pecahan biasa ya. Sekarang kita coba dengan pecahan campuran nih. Kalau cara yang ini ingat ya, ini penyebutnya sudah sama ya penyebutnya ya. Berarti kita tinggal, nah kalian langkah yang pertama, cara yang pertama, boleh angka yang di depan ini nih, angka yang di tengah atau yang di depan ini 3, kalian hitung dulu, kalian pisahkan menghitungnya. Berarti 3 ditambah 2. Jadi angka yang di depan dihitung dengan angka yang di depan nih. Masih ingat ya? Berarti 3 ditambah 2, simpan. Lalu kemudian ditambah, lalu yang pecahannya 3/7 dengan 1/7. Ditambahkan. Kemudian kita hitung nih, 3 tambah 2, 5. Kemudian ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal ini yang dihitung. Berarti 4/7. 5 ditambah 4/7, berarti jawabannya 5/4/7. Atau kalian juga pernah mempelajari misalnya dengan cara yang seperti ini, cara yang kedua nih. Nah, ini kan pecahan campuran nih. Boleh kalian ubah dulu ke pecahan biasa ya. Berarti ini, sebentar. Ingat ya, kalau mau diubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, ini dikalikan. 7 dikali 3, 21. 21 ditambah 3,
Jadi 24 per 7. Kemudian ini juga sama nih. 7 dikali 2, 14. 14 ditambah 1, 15. Berarti tinggal kita hitung. Ini penyebutnya udah sama ya. Berarti tinggal 24 ditambah 15. Jawabannya 39 per 7. Dan kalau misalnya di pilihan jawaban atau di pilihan ganda saat ulangan jawabannya tidak ada, kalian bisa ubah ke pecahan campuran. Berarti 5, 4 per 7 ya. Oke. Selanjutnya contoh yang ini contoh untuk pengulangan nih. Ini juga sama. Kalian boleh menghitungnya angka yang di depannya dulu. Jadi ini 4 dikurangi 2. Simpan sini. Kemudian baru pecahannya yang kalian hitung. Berarti ini ditambah 2 per 3 dikurangi 1 per 5. Nah, ini jadi yang dikurangi ini yang pas di sini ya. Ibu ini kenapa ditambah? Karena kan kalau pecahan campuran itu artinya ditambah ya, seperti ini nih. Ini kan 5 ditambah 4 per 7, jadi 5 4 per 7 ya, ingat ya. Jadi ini kalau dipisah seperti ini, pasti di sininya ditambah ya. Yang dikuranginya itu yang pas di sininya nih, di dalam kurungnya. Oke ya. Nah, selanjutnya 4 dikurangi 2, simpan sini, 2. Kemudian ditambah, ini penyebutnya berbeda, berarti kita samakan dahulu dengan cara cepat aja ya. Dengan cara cepat, nanti 3 dikali 5, 15. Kemudian dikali silang, 5 dikali 2, simpan sini, 10. Kemudian 3 dikali 1, simpan sini, 3. Jumlahkan, berarti ini 2 masih tetap. Kemudian 10 dikurangi 3, 7 per 15. Berarti 2 ditambah 7 per 15 sama dengan jawabannya 27 per 15. Kemudian boleh dengan cara yang kedua, sama kayak tadi nih. Kalau kalian gak mau dipisah kayak gini, boleh kalian ubah dulu jadi pecahan biasa. Berarti ini 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 2, 14 per 3. Kemudian 5 dikali 2, 10. 10 dikali 1, 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 1, 11 ya. Berarti 11 per 5. Nah, ini ingat, ini penyebutnya beda ya. Kalau penyebutnya beda, kita samakan nih dengan cara cepat ya. Boleh ini dengan cara cepat, 3 dikali 5, 15. Berarti ini 5 dikali 14, kali silang. Simpan sini 70. Kemudian 3 dikali 11, simpan sini 33. Kemudian dikurangi, 70 dikurangi 33, 37 per 15. Boleh kita ubah ke pecahan campuran. 15 dikali berapa yang jawabannya dekat ke 37? Berarti 27 per 15. Itu ya. Oke. Lalu selanjutnya perkalian. Ini lebih mudah nih. Nah, perkalian pecahan dapat dilakukan dengan langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya nih, 3 per 11 dikali 5 per 8. Kalian langsung kalikan saja. 3 dikali 5, 15, 11 dikali 8, 88. Jadi kalau ini, kalau perkalian itu tidak harus penyebutnya sama. Jadi langsung kaliin aja ya. Selanjutnya contohnya, 5 per 6 dikali 6 per 7. Ini ingat nih, kalau ada yang sama boleh kan ya dicoret ya. Misalnya ini 6 dengan 6 yang di bawah, habis kan? Berarti 6 dibagi 6 habis atau 1. Berarti ini tinggal 5 dikali 5 per 7. 5-nya di atas, yang 7-nya di bawah sebagai pembilang. Ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang sama, ingat waktu SD pernah ya, kita baginya dicoret. Jadi ini artinya habis atau sisanya 1. Jadi 6 dibagi 6, 1 gitu ya. Oke, selanjutnya ini. Nah, kalau di pecahan campuran ini, dikalinya itu jangan 3 dikali 4 langsung, jangan. Tapi yang pecahan campuran ini kalian ubah dulu ke pecahan biasa ya, hati-hati. Berarti ini yang 3-nya tulis lagi. Ini jadi 30 per 7. Dari mana? Dari sini yang pecahan campuran. 7 dikali 4, 28. 28 ditambah 2, 30. Itu ya. Jadi kalau di perkalian itu yang pecahan campuran, jangan kalian langsung kalikan yang angka yang ini dengan angka yang tengah yang di sini. Jangan ya. Jadi harus diubah dulu ke pecahan biasa. Ini. Selanjutnya kita kalikan. 3
dikali 30, berarti 90 per 7. Angka 3 ini ikut dikalinya ke yang atas saja ya. Ingat kalau angkanya yang cuma 3 cuma sendiri, nggak ada penyebutnya, berarti ini tuh penyebutnya itu 1 ya. Berarti ini 3 dikali 30, 90. Ini nggak ada penyebutnya, berarti 1. Berarti 1 dikali 7, 7. Selanjutnya, kita ubah ke pecahan campuran lagi nih. 90 dibagi 7, berarti jawabannya itu 12, 6 per 7. Cukupnya 12 dan punya sisa 6. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini juga nih. Ingat, kalau pecahan campuran, ini nggak sama kayak tadi di penjumlahan pengurangan ya. Boleh dihitung angka yang depannya 2 sama 3 ini. Boleh. Nggak kayak gitu ya kalau di perkalian. Tapi kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti ini nih, 2, 1 per 2 kita ubah ke pecahan biasa. Jadi, 2 dikali 2, 4. 4 tambah 1, jadi 5 per 2 dan 15 per 4 ya. Oke, dari ini ya, 4 dikali 3, 12 tambah 3, 15. Selanjutnya, kita kalikan langsung. Berarti ini 5 dikali 15, 75. 2 dikali 4, 8. Baru kita ubah ke pecahan campuran nih. Berarti 9, 3 per 8 ya. Karena kan 9 dikali 8, 72. Ini lebihnya ada 3, biar jadi 75. Itu ya. Jadi ingat, kalau misalnya kalau perkalian di pecahan campuran, kalian nggak bisa kalian kalikan angka yang depannya, kalian kalikan 2 kali 3, terus yang pecahannya saja ini 1 kali 3, 2 kali 4. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus diubah ke pecahan biasa kalau perkalian dan pembagian. Oke, selanjutnya kita ke pembagian. Kalau pembagian, ini ada tanda yang berubah ya. Asalnya dibagi, jadi dikali ini. Tapi pecahan yang keduanya, yang ini, jadi dibalik angkanya. Asalnya pembilang, jadi penyebut. Yang asalnya penyebut, jadi pembilang. Jadi angkanya dibalik ya. Jadi berubah tempat. Contohnya, kita langsung saja. Oke. Nah, ini. Misalnya ada 2 per 3 dibagi 4 per 5. Berarti kalau kita hitung, jadi ini 2 per 3 dikali, angkanya kebalik ya. Jadi dibalik ya. Jadi 5 per 4. Sama dengan 2 dikali 5, 10. Per 3 kali 4, 12. Kita sederhanakan nih. Dibagi berapa ya? Sederhanakan dibagi 2. Jawabannya 10 dibagi 2, 5 per 12 dibagi 2, 6 nih. Oke, selanjutnya. Ini jadi 3 dibagi 2 per 3 kan? Jadi ini jadi kita kali, lalu angkanya jadi dibalik. Jadi 3 per 2. Sama dengan, ingat ini kalau nggak ada angka di bawahnya atau nggak ada penyebutnya, berarti ini tuh bawahnya itu angka 1 ya. Ini 3 kali 3 jadi 9 per 2. Kita ubah ke pecahan campuran. 2 dikali berapa yang mendekati 9? 2 dikali 4. 2 dikali 4, 8. Berarti ini sisanya 1 ya. Biar jadi 9. Oke, selanjutnya nih. 2 per 3 dibagi 2. Berarti ini 2 per 3. Ini jadi dikali. Ini ingat, kalau nggak ada angka di bawahnya, berarti ini angka bawahnya itu 1. Ini 2 per 1. Bagi jadi kali, lalu ini angkanya dibalik ya. Berarti ini jadi 1 per 2. Itu ya. Kita kalikan, 2 dikali 1, 2. Per 3 dikali 2, 6. Boleh kita bagi lagi, kita sederhanakan lagi boleh. Bagi berapa ya? Bagi 2 ya. Oke, jadi jawabannya 2 dibagi 2, 1 per 3. Itu ya. Selanjutnya nih. Ini ada pecahan campuran. Ingat, kalau pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti ini 8 dikali 1, 8. 8 ditambah 7, berarti ini jadi 15 per 8 ya. Oke, dibagi. Nah, ini jangan dulu berubah jadi kali ya. Soalnya kita mau mengubah dulu. Ini yang pecahan campuran mau kita ubah ke pecahan biasa. Jadi ini belum jadi berubah jadi kali ya. Oke, kita ubah dulu ini nih. 3 dikali 3, 9. 9 ditambah 2, berarti jadi 11 per 3. Lalu baru kita balik. Jadi 15 per 8. Asalnya bagi, jadi kali. Dikali 3 per 11 ya. Angkanya dibalik ya. Oke, nih berarti jawabannya 15 dikali 3. 45 per 8 dikali 11. 88. Oke, ini jawabannya. Itu ya. Oke,
Selanjutnya ini kita coba soal campuran ya. Ada pengurangan, ada juga penjumlahan. Oke, ini boleh seperti cara yang tadi. Ini karena soalnya itu pecahan campuran semuanya, jadi kita hitung dulu angka yang depannya ya. Berarti kita hitung, kita pisahkan nih. Berarti ini angka yang depannya ini, berarti ini 4, lalu dikurangi 1, kemudian ditambah 2 ya. Jadi kita hitung dulu angka yang tengahnya, angka yang depannya ini ya. Kemudian baru yang pecahannya kita hitung. Yang ini berarti 2/5 ya. Kita hitung, jadi ini 2/5 dikurangi ini 1/3 ditambah ini 3/4 ya. Oke, ini kita hitung 4 dikurangi 1, 3 ditambah 2, 5. Kemudian, nah ini nih, ini penyebutnya berbeda. Ingat, kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Karena ini soalnya atau pecahannya ada 3, berarti kita nggak bisa kali silang ya. Berarti kita cari KPK nih. KPK dari 5, 3, dan 4. KPK-nya itu 60 ya. Jadi, nah, atau kalau mau lebih mudah kalian kalikan boleh. 5 dikali 3, 15. 15 ditambah 4, 60. Boleh dengan cara seperti itu ya. Oke, selanjutnya, ini karena penyebutnya berubah, berarti pembilangnya pun akan berubah. Ingat langkahnya ketika SD pernah nih, 60 dibagi 5, 12. 12 dikali 2, 24. Ingat ya. Nih, dikurangi nih. Dibagi yang bawah, dikali yang atas. Selanjutnya, 60 dibagi 3, 20. 20 dikali 1, 20. Itu ya. Lalu ditambah 60 dibagi 4, 15. 15 dikali 3, 45. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini 5 ditambah 20 dikurangi 20. 24 dikurangi 20. 4 ditambah 45. 49/60. Jadi ini jawabannya 5/49/60. Nah, seperti itu. Selanjutnya nih, ini ada pengurangan, ada perkalian. Ingat, kalau dalam soal campuran itu, apa dulu yang dikerjakan lebih awal? Perkalian ya. Berarti yang ini kita tulis lagi, 1/4. Ini 3/8 dikali 1/3. Karena ini sama, boleh kita coret nih. 3 dibagi 3 jadi habis ya. Atau 1. Berarti tinggal sisanya itu tinggal 1/8. Tuh, ini dikurangi, siman sini dikurangi. Nah, ini pengurangan dan penyebutnya berbeda. Ingat, samakan penyebutnya. Boleh dengan cara cepat, boleh. 4 dikali 8. 4 dikali 8, siman sini, 32. Lalu kali silang, 8 kali 1, 8. Dikurangi 4 kali 1, 4. Nah, jadi jawabannya 8 kurangi 4, 4/32. Kita perkecil berapa ya? Dibagi 4 ya. Jawabannya 1/8. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Lalu kita coba soal cerita ya. Ini katanya, karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Yang diketahui di soal, As'ad itu mempunyai 1 kue ya. Nih, sebuah, berarti punyanya 1. Kemudian diberikan untuk Heri 1/4 bagian. Kemudian untuk Sugeng 2/5 ya, 2/5 bagian. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu sisa kue As'ad setelah diberikan kepada Heri dan Sugeng. Itu ya. Langkahnya berarti ini apa ya? Kita coba. Berarti ini kan berarti ini kan As'ad itu mempunyai 1 kue ya awalnya ya. Berarti kue As'ad itu awalnya 1. As'ad itu mempunyai 1 kue. Nah, diberikan. Berarti kalau diberikan dikurangi ya.
diberikan kepada Heri 1/4 bagian. Lalu diberikan juga kepada Sugeng 2/5 bagian. Jadi yang diberikannya itu ada 2 ya, untuk 2 orang. Ini berarti ya. Lalu kita hitung nih. 1 dikurangi. Ini penyebutnya berbeda ya. Ingat kalau penyebutnya berbeda, samakan dulu ya. Berarti ini dengan cara cepat, 4 dikali 5, 20. Lalu dikali silang, 5 kali 1, 5, ditambah 4 kali 2, 8. Nah, berarti ini 1 dikurangi 5 tambah 8, 13/20. Kemudian, ini juga penyebutnya berbeda nih. Ini 1, ini gak ada penyebutnya. Ini 13/20. Oh, berarti kita samakan penyebutnya nih. Ini berarti bawahnya itu 1 ya. Ingat kalau yang gak ada angka di bawah, berarti bawahnya itu 1. Ini. Berarti kita samakan penyebutnya. Nah, ini kalikan. 1 kali 20, 20. Kemudian dikali silang. 20 dikali 1. Ini 20. Ini 1 dikali 13, 13. Nah, jadi jawabannya 20 dikurangi 13 itu 7/20. Jadi, sisa kue As'ad adalah 7/20 bagian. Gitu ya. Oke, selanjutnya sudah beres, alhamdulillah. Sekarang kalian boleh mengerjakan tugas yang sudah Ibu bagikan di LMS ya. Di sana ada tugas-tugasnya dan ada halaman berapa saja di buku paket yang harus kalian kerjakan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.